Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberikan apresiasi tinggi dan nilai yang sangat dahsyat bagi perempuan yang sedang mengandung, dan itu langsung dinilai sebagai perjuangan seorang ibu pada puncak jihad fisabilillahnya. Dia sedang berjihad. Ibu yang mengandung tuh nggak sembarangan, dia sedang berjihad. Bahkan ketika seorang anak pun sudah tumbuh, kata Allah kalau dia ada persoalan dengan orang tuanya, maka dia mesti ingat bagaimana ibunya berjuang ketika mengandungnya. Saking tingginya Allah mengapresiasi proses kehamilan itu. Kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi, Quran surah ke-31 ayat 14. Ya, saya wasiatkan kepada setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Ketika bakti itu disebutkan, ibunya lebih duluan. Perhatikan kalimatnya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahdin. Kamu mesti ingat, ketika seorang ibu itu mengandung, dia berjuang dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Tidak mudah dia berjuang dengan itu semua. Bahkan kemudian di Quran surah 46 ayat 15 disebutkan, hamalathu kurhan. Dalam keadaan yang sangat kadang-kadang tidak mudah. Ada rasa sakit, ada nggak enak, ada mual, ada macam-macam. Apresiasi pertama kata Allah, bagi seorang yang sedang mengandung, ketika merasakan semua proses itu, maka supaya meringankan proses yang dia lalui, rasa beratnya, rasa macam-macamnya, Allah berikan sebuah hadiah. Kata Allah, kamu sedang berjihad yang pahalanya luar biasa besarnya. Tuh, satu. Jihad itu kan kalau dikerjakan, maaf, kalau dia lulus, dia mujahid. Kalau wafat, dia syahid. Pahalanya langsung surga. Maka motivasi pertama para SPOG kepada perempuan yang sedang mengandung, ketika sampai dia datang, supaya memberikan ketenangan pada kandungannya, ketenangan pada jiwanya, sampaikan, Bu, selamat ya, ibu bukan sekedar mengandung, tapi sekarang ibu sedang berjihad, yang statusnya sangat luar biasa. Kalau ibu berjuang, ibu jadi mujahid, pahalanya luar biasa besar. Mana Pak? Sampaikan. Sebenarnya Bapak Ustadz apa dokter sih? Nih, misalnya, dorong. Ya, jadi ketika Anda sampaikan si ibu itu dengan status yang indah, Anda sedang berjuang, Anda sedang berjihad, Anda sedang macam-macam dan sebagainya, maka minimal akan memberikan ketenangan kepada jiwa. Yang kedua, ini yang paling penting, Bu, ibu itu diamanahi untuk mengandung, bukan untuk menentukan apakah bayi itu terlahir atau tidak. Untuk menentukan apakah bayi itu hidup atau tidak. Hidup atau wafat itu urusan Allah. Yang penting ibu nikmati kandungan ibu sekarang, ibu nikmati proses ibu sekarang sedang berjuang, dalam kehamilan ibu sekarang, adapun ketentuan hidup dan tidak, dokter pun tidak bisa menentukan. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang pertama. Jadi, motivasi Al-Quran kepada para SPOG muslim, dokter-dokter muslim dan sebagainya, adalah berikan dorongan, semangat, motivasi, supaya kehamilan itu dinikmati, seperti apa yang tadi Bapak sampaikan. Itu rangkuman paling indah dari keterangan ayat Quran yang disampaikan. Berikan motivasi dulu. Jangan arahkan kepada apakah hidup atau wafat. Itu kita bisa menganalisis saja. Mungkin acuannya kedokteran seperti itu. Tapi kan puncak wafatnya itu bukan urusan kita. Ya, puncak hidup dan wafat itu urusan Allah. Kita nggak punya kuasa di situ. Maka yang perlu dilakukan adalah ikhtiar. Dorong semaksimal mungkin, silakan. Kecuali kalau keadaan kandungan itu bisa membahayakan bagi, maaf, ibu yang mengandung. Ya, janinnya bermasalah misalnya. Ya, bermasalahnya luar biasa. Dan itu misalnya belum ada roh. Ya, belum ada rohnya. Kalau belum ada rohnya, itu bisa dilakukan tindakan. Dengan mengeluarkan misalnya, ya janin dimaksudkan, itu diperkenankan sepanjang itu diduga mengancam nyawa ibu yang mengandungnya. Atau yang kedua, banyak pilihannya. Ketika dalam kandungannya luar biasa dahsyat, kemudian terjadi misalnya pendarahan hebat, misal kasusnya, bisa mengancam kepada nyawa ibunya. Maka dalam fikih ada pilihan, apakah yang dipilih ibunya atau anaknya. Ya, maka dalam fikih prioritas itu yang dipilih ibunya. Ibunya yang dipilih. Walaupun anaknya kemudian mesti keluar misalnya, dalam keadaan demikian, tiba pada ajalnya. Karena ajal itu bukan urusan kita. Kalau Allah berkehendak dia lahir dengan selamat, bahkan bisa terjadi anaknya selamat, ibunya meninggal. Bisa terjadi. Kita tidak bisa mengatur. Yang kita tentukan, lahir nih, ya ibu bisa wafat nih, atau anak selamat. Tapi ternyata kejadiannya terbalik. Anaknya wafat, ibunya selamat. Mungkin terjadi.